Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara cepat menjadi programmer VBNet profesional. Pembahasan yang pertama, kita harus mengupas dulu tentang instalasi software dan tools pendukungnya. Yang pertama yang harus diinstal adalah Visual Studio. Versinya terserahlah, versi 2008, 2010, 2012 sampai versi 2019 tidak masalah. Tapi berdasarkan pengalaman, biasanya saya mempergunakan versi VB.NET 2008. Kenapa? Karena ini toolsnya itu enteng, dengan prosesor yang dual core, core to duo juga masih bisa jalan, dengan RAM 4 juga masih bagus. Tapi kalau udah pakai VB.NET 2010, 2012 dengan RAM 4 itu udah mulai lambat, terasa banget. Selain itu, fitur di sini lengkap. Dia sudah ada komponen Crystal Report Viewer-nya. Kalau di sini belum ada komponen Crystal Report Viewer, jadi harus menginstal dulu SAP Crystal Report for Visual Studio 2010 sampai 2012. Saya merekomendasikan versi 2008. Jika Anda sudah menginstal versi yang lain, tidak masalah. Nah, makanya di bagian bawah, jika Anda mempergunakan versi VB.NET 2010 ke atas, maka Anda harus menginstal SAP Crystal Report untuk VB.NET 2010 sampai 2012. Seperti apa sih Crystal Report Viewer itu? Baik, saya akan buka dulu VB.NET-nya. Kita akan buka dulu VB.NET-nya untuk melihat dan supaya jelas yang dimaksud dengan Crystal Report Viewer itu seperti apa sih. Di sini saya menginstal Visual Studio 2008 ada, Visual Studio 2010 juga ada, saya punya, dan Visual Studio 2019 juga. Nah, ini juga udah saya install. Udah. Saya akan tunjukkan dulu nih di VB.NET 2008. Di VB.NET 2008 nanti kita create project. Kita lihat dulu komponennya itu seperti ini. Ini kita sembarang dulu, kita klik OK. Secara otomatis dia akan muncul komponen yang namanya Crystal Report Viewer ketika toolboxnya kita munculkan. Karena saya biasanya mempergunakan komponen tersebut, jadi ya saya tidak memilih tools yang lain gitu. Kita lihat, nah ini ada komponen Crystal Report Viewer. Komponen ini berfungsi untuk menampilkan laporan. Oke, itu yang VB.NET 2008. Sekarang kita coba lihat yang VB.NET 2010. Kita lakukan perbandingan. Kita lihat VB.NET 2010, kita buka. Dan VB.NET 2010 ini pun yang ada komponen Crystal Report Viewer-nya itu adalah yang versi profesional dan versi ultimate. Kalau versi express tetap tidak ada komponennya itu. Create new project, kemudian kita klik OK dulu. Kalau langsung dibuka seperti ini, biasanya komponen Crystal Report Viewer-nya itu tidak ada. Biasanya loadingnya udah berasa beda nih, loadingnya lebih berat VB.NET 2010. Saya pakai, nah kenapa di sini ada komponen Crystal Report Viewer-nya? Karena saya sudah menginstalnya. Saya sudah menginstal SAP Crystal Report for Visual Studio 2010 sampai 2012. Nah, di sini ada SAP-nya nih. SAP, waduh, lagi loading, sorry.
Nah, ini kelihatan nih, SAP, Crystal Report. For Visual Studio 2010-nya udah masuk nih dia. Kalau ini nggak diinstal, maka kita akan kerepotan nih, karena di sini nggak ada komponennya. Itu, maka sekali lagi saya menyarankan mempergunakan versi ini. Kalau mau mempergunakan versi yang 2010, boleh, silahkan. Nah, jika Anda mau mempergunakan database MySQL, berarti Anda harus menginstal SAMPP dulu. Karena databasenya berupa MySQL. Di sini SAMPP-nya udah saya install. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Jangan sampai begitu mau kita belajar mulai praktikum, kita baru install dulu. Akan lama prosesnya nantinya. Jadi kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Oke, kita tunggu dulu. Waduh, malah lambat ini. Oke, sambil kita bahas yang lainnya. Jadi, kalau mau mempergunakan database MySQL harus menginstal SAMPP, nanti akan muncul localhost-nya. Dan nanti pada saat mau connect ke Crystal Report, kita harus menginstal driver ODBC, ya. Kadang-kadang yang cocok itu versinya versi 351, kadang-kadang yang cocok versi 510, dan lain-lain. Oke, coba kita lihat. Nah, ini localhost. Kita bisa membuat database di sini. Kalau memang databasenya mau mempergunakan MySQL. Kemudian SQL Server, mengenai versinya boleh SQL Server 2000, SQL Server 2005, 2008, 2012, 2008 R2, dan lain-lain. Silahkan, tidak ada masalah. Sebagai contoh, saya akan mencoba untuk membuka SQL Server, Microsoft SQL Server. Nah, ini dia SQL Server Management Studio. Oke, kita connect dulu. Saya tidak mempergunakan password di sini. Nah, di sini ada beberapa database, ada beberapa tabel, gitu ya. Oke, kemudian Crystal Report. Nah, kita pun harus menyiapkan Crystal Report. Saya install ada Crystal Report 85, ada Crystal Report versi 10, tidak masalah. Silahkan diinstal aja. Yang penting tools tersebut sudah disiapkan. Nah, ini diantaranya tampilan dari Crystal Report. Ini diantara tampilan Crystal Report. Oke, nah nanti kita membuat laporannya di sini, tapi ditampilkannya nanti di dalam aplikasi di sini, atau di dalam aplikasi di sini. Oke ya. Kemudian, nah nanti siapkan icon-icon. Saya sudah mempersiapkan icon-icon di sini. Nah, ini ada beberapa icon yang sudah disiapkan. Oke, beberapa icon sudah kita siapkan untuk ditempelkan di button. Ini hanya sebagai pemanis supaya tampilan aplikasi lebih indah. Kemudian siapkan gambar-gambar yang agak besar untuk background. Saya pun sudah mempersiapkan gambar-gambar tersebut. Nah, ini bisa diambil dari ini ya, bisa diambil dari wallpapernya Windows punya Anda di laptop Anda. Oke, jadi di sini ada Visual Studio, ada SAMPP, driver ODBC, Crystal Report, icon-icon, dan background untuk menu utama. Baik, seperti itu pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan yang kedua, nanti kita akan lanjutkan.